Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi di At-Tahlil Channel. Kali ini kita tahu bahwa pemuda sangat penting bagi bangsa, karena pemuda merupakan penerus generasi bangsa ini. Kali ini kita ditemani dengan seorang pemuda yang luar biasa juga, sekaligus aktivis dakwah kampus. Mas Ragil, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Ragil? Alhamdulillah baik Mas, luar biasa ini. Gini, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang masalah pemuda. Bagaimana sih pemuda di era Rasulullah itu apa sama dengan pemuda di zaman sekarang ini? Kalau kita membahas terkait dengan pemuda di era Rasul, banyak ya kisah yang bisa kita petik gitu kan. Tapi kita kali ini mau membahas terkait dengan Mus'ab bin Umair gitu kan. Dakwah seorang pemuda yang mana dikala itu pemuda paling gagah, paling ganteng ya kan, di Mekah pada saat itu, masuk Islam, akhirnya diutus oleh Rasul masuk ke dalam Madinah untuk dakwah gitu kan. Kita tahu bahwa Mus'ab itu yang bisa kita contoh adalah terkait dengan kedewasaan dia ketika dakwah gitu kan, dan juga tutur katanya ketika dakwah. Ketika dakwah kepada Madinah gitu kan, Mus'ab itu benar-benar dipertemukan dengan pemuka-pemuka agama di sana, pemuka-pemuka Madinah yang benci kepada dakwah pada saat itu ya. Salah satu kisah adalah ketika Mus'ab itu dakwah di kebun gitu kan, melakukan kajian dengan pemuda-pemuda di sana. Salah satunya adalah dengan As'ad bin Dzurarah gitu kan, salah satu saudara dari pemuka Madinah pada saat itu, Sa'ad bin Mu'adz itu. Nah, pada saat sedang dakwah enak-enak ya, ngobrol terkait dengan kajian keislaman pada saat itu, akhirnya salah satu pemuka pada saat itu datang untuk membubarkan kajian pada saat itu gitu loh. Salah satunya adalah Usaid bin Hudair gitu kan, dengan membawa tombak gitu kan, dengan marah-marah datang ke kajian pada saat itu, Mas. Dengan marah beliau mengatakan bahwa kajian ini harus dibubarkan, ketika engkau ingin hidup maka engkau akan bubar gitu kan. Nah, dengan tutur kata yang bagus, dengan kedewasaan seorang Mus'ab pada saat itu, dia mengatakan kepada Usaid bin Hudair dengan lembut ya fulan gitu kan. Beliau disuruh duduk gitu kan, akhirnya dikatakan kepada Usaid bin Hudair itu, ketika engkau gitu kan menerima apa yang aku katakan, apa yang aku sampaikan, maka terimalah gitu kan. Tapi ketika engkau tidak menerima, maka aku akan pergi gitu kan. Dengan kedewasaan seorang Mus'ab gitu kan, dengan dakwah pada saat itu mendapatkan sebuah ancaman besar kehidupan itu kan, ketika dia dakwah maka dia akan diancam dengan kematian. Dengan pada saat itu dia melakukan pada saat itu dengan tutur kata yang tetap lembut gitu, dengan dakwah kepada seorang kafir pada saat itu, Usaid bin Hudair gitu. Akhirnya Usaid bin Hudair dengan tutur katanya seorang Mus'ab itu, dijelaskanlah Islam kepada dia, dijelaskanlah kenikmatan iman pada dirinya, maka pada saat itu dia akan masuk Islam gitu, dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu kan. Dengan gagahnya dia itu, dengan perangainya yang kasar, dia akhirnya masuk Islam. Dapat gitu masukkan ya, betul. Musuhnya ya. Dari seorang Mus'ab gitu kan, dengan kedewasaannya, dengan tutur katanya, seorang pemuda yang bisa kita contoh pada saat ini gitu kan. Itu salah satu kisah yang ada di eranya Rasul yang bisa kita petik gitu kan. Utusannya Rasul itu ke Madinah gitu, seorang pemuda. Berarti jika era saat ini, jika ada pengajian dibubarkan itu udah biasa ya? Udah kan? biasa. Dari dulu ada. Nah, ya dari dulu udah ada. Apalagi seorang pemuda ya, dikirim oleh Rasul yang memang pada saat itu dengan tekanan yang besar gitu kan, dia dapat kita petik hikmahnya kepada Mus'ab bin Umair gitu. Bisa kita contoh. Terus bagaimana sih kehidupan Mus'ab bin Umair itu pada waktu dulu? Apa dia itu kehidupannya lancar-lancar terus apa gimana? Kalau kita tahu ya, Mus'ab itu adalah seorang pemuda kaya raya, anaknya seorang pemuda kaya raya di Mekah gitu kan, ibunya seorang kaya raya. Dia bergelimang harta ya kan, pemuda yang sangat ganteng pada saat itu, disukai oleh banyak wanita pada saat itu. Dia ketika dididik oleh Rasul masuk Islam, dia meninggalkan seluruh kekayaannya gitu kan, karena ibunya itu benci kepada dia ketika dia masuk Islam. Padahal dia adalah seorang yang kaya raya gitu kan, ibunya seorang kaya. Akhirnya ibunya sampai mengatakan, ketika engkau masuk Islam gitu kan, maka engkau akan aku cabut seluruh harta yang aku berikan kepadamu gitu kan. Maka dengan keimanan Mus'ab itu ya tidak apa, karena memang Mus'ab lebih menginginkan keimanan daripada sebuah harta yang diberikan oleh ibunya gitu. Karena memang dalam keadaan itu Mus'ab dikatakan oleh ibunya, ketika engkau tetap berada kepada agamanya Nabi Muhammad gitu kan, maka engkau akan aku cabut hartamu, maka aku tidak akan minum, aku tidak akan makan, aku tidak akan masuk rumah. Pada saat itu terik matahari ya, tapi Mus'ab mengatakan kepada ibu dengan tutur yang lembut gitu. Walaupun ibunya itu melarang dia untuk taat kepada Rasul. Ketika engkau memiliki 100 nyawa ibundaku gitu kan,
satu persatu keluar daripada tubuhmu, tapi aku tetap akan menjaga imanku, gitu kan? Aku akan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Pada saat itu yang bisa kita contoh kehidupannya Mus'ab dalam memeluk Islam itu sangat dicoba oleh Allah dengan kondisi ibunya yang melarang dia untuk masuk ke dalam Islam. Tapi imannya benar-benar kokoh. Didikannya Rasul itu ya, awal-awal pemuda yang memang kita contoh keimanannya. Tapi zaman sekarang itu apa ada sih orang yang seperti Mus'ab bin Umair? Ya makanya kita sekarang itu harus mencoba belajar gitu kan, dengan semua keimanan seperti itu, maka kita mencoba bagaimana sih pemuda-pemuda di era kita dengan di era Rasul itu bagaimana kita bisa mencontoh. Salah satunya Mus'ab itu dengan keimanan seperti itu, dakwahnya seperti itu, menggebu-gebu. Luar biasa. Betul. Terus ini yang terakhir. Mengapa pemuda itu harus melakukan dakwah? Kan kebanyakan itu dakwah dilakukan oleh orang-orang yang sudah berusia tinggi lah, ilmunya tinggi, lulusan pondok, ulama, kiai gitu. Kalau pemuda kayak kita ini kan dianggap remeh kan di masyarakat, tidak didengarkan kalau kita bicara. Gimana menurut Mas? Ya kalau kita katakan contohnya adalah Mus'ab gitu kan, seorang pemuda yang dakwah sampai diutus ke Madinah di luar daerah Mekah gitu kan. Oke, kita katakan bahwa memang untuk dakwah itu kita katakan Rasul itu dengan banyak trik ya, dicontohkan oleh Rasul bagaimana siapa yang cocok mendakwakan seseorang di Madinah, siapa yang cocok mendakwakan ini, siapa yang cocok mendakwakan ini, karena memang apa yang diturunkan oleh Rasul itu dengan strategi dakwah seperti itu ya kita patut contoh. Maka dalam keadaan sekarang ketika banyak pemuda itu adalah salah satu target dakwah ya, yang perlu Islam masuk kepada mereka, banyak orang-orang yang korak, banyak orang yang korban seks gitu, pemuda korban seks, orang-orang pemuda-pemuda yang dalam keluarganya tidak kenal Islam gitu kan, maka siapa yang perlu untuk dakwah kepada mereka kalau bukan kita gitu kan. Kalau mereka mau mendengar seorang ulama besar ya, kalau mereka ketemu, kalaupun tidak gitu kan, maka Islam kan hak mereka juga. Makanya kita seorang pemuda itu yang sudah sadar lebih dulu, dan juga misalkan contoh orang-orang yang keluar daripada pesantren, maka dia adalah orang-orang yang wajib untuk dakwah kepada mereka gitu kan. Pemuda, walaupun pemuda nggak apa-apa, memang pada dasarnya pemuda itu akan lebih menerima gitu kan masukan-masukan daripada usia yang sebayanya itu. Makanya orang-orang pemuda kita harus sadar bahwa dakwah itu bisa masuk kepada siapa saja gitu kan, dengan kadar trik yang bagus gitu kan. Maka kita seorang pemuda harus dakwah kepada mereka. Maka itu adalah kewajiban kita, seorang pemuda-pemuda yang rusak itu harus kita dakwai bahwa Islam itu seperti ini, keimanan seperti ini, agar mereka bukan menjadi generasi-generasi yang rusak gitu. Apalagi mereka kan penerus bangsa. Betul. Berarti minimal kita mengajak kebaikan lah intinya. Kita punya ilmu sedikit, kita bagikan gitu ya intinya. Betul. Apapun yang kita bawa, karena memang dakwah itu ya, dakwah adalah sebuah kewajiban. Kita adalah seorang muslim yang kebetulan menjadi seorang mahasiswa, yang kebetulan menjadi seorang buruh, bisa atau menjadi seorang apapun profesi kita, maka dakwah itu adalah sebuah kewajiban seorang muslim gitu kan. Maka kita harus menggunakan kewajiban itu semaksimal mungkin gitu. Harus kita maksimalkan, karena ketika kita tidak melakukan kewajiban, maka dosa besar bagi kita gitu kan. Maka banyak juga keutamaan dakwah bagi para pemuda gitu kan. Salah satunya adalah itu, untuk menjadi amal jariah dia. Kita para pemuda bisa dikatakan amal apa yang kita bisa lakukan agar amal itu menjadi besar pahala bagi kita. Ya dakwah itu gitu kan. Dengan teman kita belum sholat, kita katakan ayo mas sholat gitu kan. Apapun itu dakwah yang bisa kita lakukan, ilmu kita seberapa ya kita dakwakan terkait dengan itu. Karena kita menginginkan amal jariah yang besar. Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan kita mempunyai amal yang banyak gitu kan, agar kita mendapatkan sebuah surganya nanti ketika kita sudah di alam akhirat gitu kan. Itu adalah sebagai semangat kita bahwa dakwah adalah kewajiban. Betul. Berarti dakwah itu harus sabar ya, kita mengajak tidak harus gerusa-gerusu, tidak harus sabar. Betul, seperti apa yang dikatakan di surat An-Nahl itu 125 itu dikatakan dakwahlah, serulah kepada Tuhanmu dengan cara hikmah, dengan cara yang baik gitu kan. Maka jangan sampai ketika kita dakwah itu sudah membentuk benteng dulu gitu kan. Anda itu salah, Anda itu seperti apa. Enggak, kita ajak kepada mereka kepada yang ma'ruf gitu kan, mencegah kepada yang mungkar, tapi dengan cara yang sopan, santun, seperti apa yang Mus'ab bin Umair lakukan gitu kan. Duduklah dulu gitu kan, dengan kata-katanya yang sopan. Ya, alhamdulillah ngobrol-ngobrol kali ini sangat bermanfaat. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu ya Mas. Betul. Alhamdulillah. Demikian At-Takhir Channel. Semoga ngobrol ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.